endingnya mati. Tetapi Tuhan mau berkata, saya belajar. Hidup janji dan pengharapan kita. Senang sekali pada kesempatan pagi ini kembali kita berjumpa setelah beberapa tahun ya, sejak pandemi COVID-19. Baru pertama kali saya kembali di GBI Agape. Terima kasih buat Pak Hendy selaku gembala jemaat di tempat ini. Beliau ada di Bandung ya, tapi ada rekan-rekan pelayanan yang hadir, senang sekali. Dan saya melihat wajah-wajah, ada beberapa yang saya kenal, juga ada wajah-wajah yang baru. Tapi WR-nya semangat banget ya, hot banget, luar biasa. Pagi ini saya akan berbicara dengan satu topik, yaitu jam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita sungguh-sungguh mempersoalkan dan memperkarakan bahwa kita itu adalah makhluk yang istimewa? Keberadaan kita itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Tentu keistimewaan ini terletak bahwa manusia memiliki roh yang dari Allah. Dan roh inilah yang istilah kasarnya adalah baterai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Seperti jam dinding ini, kita beli jam dinding di pasar atau di toko tertentu, kemudian kita isi dengan baterai, maka jam itu akan berputar. Dia akan berjalan dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan berganti tahun, dan terus bergulir dan bergulir. Dan jam itu selalu bekerja dan bekerja, tiada henti, tiada batas, sampai ketika jam itu mati atau habis baterainya. Ketika jam dinding itu bekerja, dia bekerja tanpa pamrih. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, jam itu akan terus berputar. Sekalipun jam itu kita masukkan ke dalam bagasi atau gudang, tetapi jam itu terus bekerja. Dia tidak menghiraukan sekelilingnya, karena dia itu bekerja apa adanya. Dan pada waktu dia bekerja, jam itu sedang menyuarakan kebenaran. Misalnya jam 12, dia akan bunyi 12 kali. Kalau jam 1, dia bunyi 1 kali. Dan dia tidak pernah mengurangi, dia tidak kompromi. Bahkan dia terus bekerja. Sekalipun di antara kita yang hadir mungkin saat ini, pernahkah di antara kita mengucapkan satu kalimat kepada jam? Terima kasih sudah mengingatkan saya. Pernah gak? Enggak pernah kan? Nah, pernah ya? Mungkin satu orang dari sekian miliar manusia, sedikit yang bisa dihitung. Tapi jam itu sekalipun kita tidak mengucapkan terima kasih, tetapi dia terus bekerja. Dan ketika dia bekerja tanpa pamrih. Dia bekerja dengan sukacita, karena jam itu dia melakukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Dari jam dinding ini kita mau belajar satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan jam itu saya analogikan sebagai jam kehidupan. Kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah.
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat ini kita memberikan satu hal yang sangat penting, bahwa ketika Tuhan mencipta manusia atau membentuk manusia dari debu tanah, debu tanah ini sama sekali tidak bernilai dan tidak berharga, tetapi debu tanah ini menjadi berharga dan bernilai ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata menghembuskan dalam bahasa Ibrani yaitu wahid. Artinya Tuhan ketika menciptakan manusia, modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, dari tanah liat. Tuhan itu sang penjuna agung. Dia desain manusia begitu rupa. Setelah menjadi satu sosok manusia, dia belum dikatakan makhluk hidup sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidup. Ketika Tuhan menghembuskan wahifah, artinya Tuhan meniup, Roh Allah itu keluar. Roh Bapa itu masuk ke dalam hidup manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Keberhargaan kita itu ada Roh Allah. Masing-masing kita itu adalah makhluk yang istimewa. Tidak ada tandingannya. Keberhargaan kita ini harus benar-benar kita hayati. Dan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini tentu ada maksud dan tujuan. Kita tidak hadir secara kebetulan. Masing-masing hidup kita pasti memiliki rencana Allah. Dan kita mau belajar menemukan kehendak Tuhan lewat jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sebab masing-masing kita itu memiliki relasi hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau manusia yang terpanjang dalam sejarah perjalanan manusia adalah Metusala. Metusala itu manusia yang umurnya mencapai hampir 1000 tahun. Kejadian 5 ayat 27. 969 tahun. Waduh, capek Bapak Ibu. Kalau zaman kita ada manusia yang umurnya panjang begini, saya rasa Bapak Ibu mau gak? Hah? Kenapa gak mau? Hah? Serius. Biasanya orang kepengen panjang umurnya. Bapak Ibu gak mau karena banyak masalah, banyak kesulitan, banyak persoalan. Sekalipun kita tidak mengalami kesulitan seperti manusia pada umumnya, kita hidup kaya raya, mau gak Bapak Ibu punya umur panjang? Capek juga kan? Bener gak? Tapi walaupun manusia punya umur bisa begitu panjang, Alkitab mencatat lalu dia mati. Endingnya mati. Dari hal ini mengisyaratkan kepada kita betapa bernilainya waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan hidup kita itu sekali dan tidak pernah terulang. Kita itu makhluk kekal Bapak Ibu. Memang casing kita ini gak abadi. Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah seperti semula. Tetapi roh kepada Allah yang mengaruniakan. Nanti casing tubuh kita ini akan kembali menjadi debu. Tapi roh Allah inilah yang kekal Bapak. Inilah yang harus kita hayati pada kesempatan pagi ini. Jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Sebab setiap kita itu
memiliki pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai ke 10 dikatakan demikian. Mari, ayat ini sangat penting. Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan ayat ini dengan baik. 2 Korintus 5 9 sampai ke 10. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ini loh Bapak Ibu, ayat ini sudah memberikan penjelasan yang sangat penting. Ayat ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang besar, seorang hamba Kristus, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus itu adalah hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Dia menginjil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia rindu agar segala suku bangsa pada zaman dia hidup boleh mengenal nama sosok pribadi ini, yaitu Kristus. Makanya dalam 2 Korintus 11 dia ingin mempertunangkan jemaat Tuhan dengan satu pribadi sebagai perawan suci bagi Kristus. Tugas pelayanan gereja ini Bapak Ibu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana. Kita datang ke gereja bukan cuma menyembah memuji Tuhan, kita mendengarkan firman, kita memberikan persembahan. Bukan itu tujuan pelayanan yang sesungguhnya. Bagaimana setiap jemaat pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita bawa mereka menjadi sosok pribadi sebagai perawan suci bagi Kristus. Jadi di dunia ini adalah masa pembibitan. Bapak Ibu dikasih bibit, yaitu benih firman, supaya benih firman yang kita dengar itu mengalami pertumbuhan. Benih itu terus bertumbuh semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Kalau semakin kita mengasihi Dia, semakin kita memberikan seluruh hidup kita untuk Dia. Sehingga dengan demikian kita akan memiliki kehidupan yang memukau. Bagaimana kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, supaya kita layak menjadi perawan suci bagi Tuhan. Kalau seorang pria mau menikahi seorang wanita, dia harapkan dia memiliki kekasih yang masih perawan. Benar gak? Halo? Amin? Wah, bapak-bapak gak mau yang perawan, asal perempuan dah. Kan gak begitu juga. Kalau ada yang the best kan kenapa tidak? Benar gak? Kita ingin ya kan di malam pertama itu Pak, istri kita masih perawan, belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dan hari itu menjadi hari kebahagiaan. Ada sukacita yang besar, pengantin baru. Ya kan? Tuhan ingin menjadikan kita sebagai umat yang layak bagi kerajaannya. Tapi proses ini kan berlangsung di bumi. Makanya di bumi ini sebagai masa pembibitan. Kita dibibit, kita dipersiapkan. Gereja inilah yang menjadi wadahnya. Gereja inilah yang menjadi sarananya. Makanya Bapak Ibu dengar firman, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, disumpel yang kiri, supaya masuk ke hati. Masuk ke hati, naik ke pikiran. Kita memperagakan. Jadi kebenaran yang kita dengar itu harus menjadi peragaan hidup kita. Waduh, kalau kita menyadari Bapak Ibu, dengan durasi hidup kita yang singkat untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang menawan, yang indah di mata Tuhan, maka kehidupan ini akan dahsyat sekali.
Karena kita tahu kita hidup hanya untuk mempersiapkan hidup kita di langit baru dan bumi yang baru bersama dengan Kristus Yesus suatu hari kelak. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu janji dan pengharapan kita. Karena kita memiliki relasi hidup yang terbatas. Tadi saya tawarkan ibu usia seperti Metusalah, nggak mau. 969 tahun. Nah, apa seperti Musa aja 120 tahun. Hah? Bolehlah seperti Musa ya, asal sehat. Jangan udah 70 jalannya begini. Jalan selangkah aja susah, sampai mukanya merah-merah. Ya kan? Karena kita nggak bisa dipungkiri, dunia ini bukan lagi kehidupan yang ideal. Bumi ini bukanlah kehidupan satu-satunya. Karena begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akibat tidak taat kepada kehendak Allah, maka manusia dengan segala keturunannya terjual di bawah kuasa dosa. Dan masing-masing dalam diri kita ada kodrat dosa. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Tetapi karakter dosa dalam diri kita yang berani, kita yang selesaikan. Matikanlah segala hasrat dan keinginanmu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang mematikan siapa? Kita. Kerjasama dengan siapa? Roh Kudus. Makanya gereja ini harus menjadi gereja yang mempersiapkan umat menjadi perawan suci bagi Kristus. Makanya saya katakan tugas pelayanan pengembalaan itu tidak mudah. Kalau cuma menjalankan organisasi aja Bapak Ibu, semua orang bisa melakukan. Tapi kalau gereja menjadi sarana atau wadah bagaimana jemaat dipersiapkan menjadi perawan suci bagi Kristus, itulah gereja yang berdampak menjadi gereja yang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Dan gereja ini akan ditandai oleh Tuhan. Gereja ini akan disertai oleh Tuhan. Karena gereja ini memuat kehendak dan rencana Allah. Waduh Bapak Ibu, kalau sampai gereja yang dia bidik itu jiwa-jiwa, si anu. Dan kita juga terpanggil bagaimana kita membaca orang-orang sekitar kita untuk bersekutu, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam pengalaman akan Tuhan. Dan lewat pelayanan yang kita gulirkan, kita mempersembahkan bagi kemuliaan kita. Makanya ketika kita dipuji, tidak dipuji, tak usah pikirin. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau dihormati, tidak dihormati, kita tak usah hiraukan. Yang penting apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seperti jam dinding. Jam dinding ini ditaruh di kolong jembatan, tetap dia berputar Pak. Dia tetap bekerja. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap dia bekerja tanpa pamrih. Kenapa kita tidak demikian? Tuhan hadirkan kita di bumi, tentu ada kehendak rencana Tuhan yang ingin Tuhan wujudkan lewat kehidupan kita. Makanya mari kita berkarya bersama dengan Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Kita hadir untuk menjadi berkat di tengah dunia yang gelap, supaya cahaya kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidup kita. Waduh, kalau masing-masing kita memancarkan kemuliaan Tuhan, orang akan berkata, ini pasti orang Kristen, ini pasti anak Tuhan. Enggak mungkin, dari sikapnya. Sekarang orang tidak pernah melihat Yesus. Benar nggak? Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, kita pernah nggak melihat wajah Yesus? Tidak ada. Tapi Alkitab mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus hidup dan bagaimana dia melayani. Ketika hamba-hamba Tuhan, rasul Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, makanya hidup mereka seperti Kristus. Makanya untuk pertama kali murid-murid Tuhan Yesus di Antioquia disebut Kristen.
Karena hidup mereka seperti Kristus. Ditampar pipi kiri, dikasih yang kanan. Yang benar. Ngomong sih enak. Ditabok pipi kanan, dikasih yang kiri. Coba tabok sebelahnya. Cari gara-gara. Coba tabok sebelah kanannya. Waduh, kurang ajar. Ini di gereja, kalau ke gereja gua tabok. Kalau di gereja ini biasanya jemaat Tuhan itu seperti malaikat. Benar. Asli wajahnya seperti malaikat, senyum terus. Walaupun dongkol senyum terus. Ya kan? Di gereja. Ya kan? Setelah keluar gereja baru kelihatan tanduknya. Kelihatan taringnya. Ya kan? Kita mau belajar mematikan hasrat dan keinginan itu. Dan gereja ini adalah bengkelnya. Gereja ini bengkel mereparasi batin kita. Yang direparasi, yang didandani dari dalam. Kalau kita cuma mendandani wajah kita, pergi ke gereja pakai lipstik, bahkan salon hari Sabtu supaya keren, apalagi mau WR, ya kan? Supaya cantik, apalagi masuk ke YouTube dilihat oleh orang. Waduh, kita mau tampil beda. Benar gak? Semalam-malaman bila perlu supaya rambutnya gak turun, dia tidurnya berdiri. Supaya besok, karena ibadahnya pagi, salon belum buka, jadi dia tidurnya berdiri supaya rambutnya tinggal lipstick. Waduh, bela-belain loh demi pelayanan besok. Sampai jam tidur bila perlu dia gak tidur, bergadang baca kitab, berdoa baca kitab. Bagus juga. Tapi begitu selesai ibadah sampai rumah, mama tele. Asal jangan pingsan. Tapi walaupun kita sudah dandan begitu rupa, begitu kita pulang, kita pasti mati. Benar gak? Apalagi di tengah COVID-19 ini. Kita pulang, yang tadi rambut kita bagus seperti ibu pejabat, akhirnya juga rambutnya aslinya muncul lagi, ya kan? Itu terbatas waktunya. Tapi kalau kita mendandani manusia batinia kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, waduh, itu adalah harta abadi kita. Ini yang kita persoalkan. Bukan lagi masalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani penting. Itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi masalah batinia kita harus menjadi prioritas utama. Sebab Paulus sendiri berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha. Ada usaha yang dilakukan oleh Paulus, baik diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Seorang rasul yang besar seperti Paulus hanya berjuang, Bapak Ibu, yang punya karunia-karunia pelayanan yang hebat, yang memukau. Benar gak? Luar biasa loh sapu tangan Rasul Paulus. Itu bawa ke orang sakit, digininya sembuh. Hebat gak? Hah? Kalau ada hamba Tuhan model begini, penuh Bapak Ibu. Benar gak? Tempat ini gak muat. Walaupun dia memiliki prestasi pelayanan yang luar biasa, tapi dia berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini yang penting, S10-nya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ini yang menjadi masalah, karena kita akan berdiri di pengadilan Tuhan. Nanti di pengadilan Tuhan, Bapak Ibu, semua kita itu telanjang. Enggak ada yang bisa kita tutupi.
Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau di pengadilan negeri ini, pengadilan dunia ini, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena di suap ada sogok menyogok. Tetapi Bapak Ibu, di pengadilan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Itulah yang harus memberikan kegentaran kepada kita. Kita harus gentar. Kita harus takut menjalani hari-hari hidup kita, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan melukai hati dan perasaan. Kesempatan hidup kita sekali, Bapak Ibu, dan tidak pernah terulang. Kita harus serius mendandani manusia batinnya kita. Sebab jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita memiliki relasi hidup yang singkat. Karena dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, benar gak? Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Makanya Bapak Ibu, ketika saya tanyakan mau ibu umurnya 1000 tahun, gak ada yang mau. Karena hidup ini penuh dengan penderitaan. Memang bumi ini bukan rumah kita. Rumah kita itu di belakang langit biru. Itu rumah abadi kita. Kalau Bapak Ibu hari ini banyak kesukaran, banyak masalah, banyak kesulitan, katakan semua akan berakhir. Katakan semua akan berlalu. Semua akan selesai pada waktunya. Tapi sebelum hari itu tiba, kita mau mempersiapkan hidup kita menyongsong Tuhan di langit baru dan bumi. Ini yang harus menjadi muara perjalanan hidup kita di bumi yang sini. Jangan main-main dengan kehidupan ini. Sebab kehidupan ini tidak pernah berulang. Dan kehidupan ini satu-satunya kesempatan kita untuk mempersiapkan nasib kekal kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh dan serius di dalam mengiring Tuhan dibanding waktu-waktu yang telah berlalu. Mungkin waktu-waktu yang lalu banyak hal yang kita lakukan yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, lewat tutur kata kita, kita mau bertobat. Kita mau tanggalkan. Sebab kalau kita tidak mentanggalkan hal itu akan menjadi ancaman yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Sebab Tuhan tidak kompromi. Sebab apa yang kita perbuat, baik ataupun jahat, semua akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Kalau binatang hari ini mati, usailah perjalanan hidupnya. Tetapi tidak demikian dengan kita, Bapak Ibu. Kita itu makhluk yang hidup, dan kita memiliki kesadaran. Itu yang menakutkan, Bapak Ibu. Ketika kita mati, kesadaran kita tidak hilang. Kita tahu apa yang kita lakukan. Contohnya di mana? Di dalam Lukas 16, kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam kisah itu diceritakan ada seorang kaya yang setiap hari hidupnya berpoya-poya, hidup dalam kemewahan, mempersiapkan dirinya dengan kemakmuran, punya lumbung padi, dia bikin lagi yang lebih besar. Dia berkata kepada jiwaku, nyaman dan amanlah sebab tertimbun bertahun-tahun harta. Tetapi kata Tuhan, malam ini juga nyawamu akan kuambil. Untuk siapa yang disediakan? Sebenarnya orang kaya ini dikasih oleh Tuhan. Buktinya apa? Tuhan kirim seorang pengemis.
yang bernama Lazarus untuk melawat orang kaya ini. Tapi orang kaya itu mata hatinya picik dan buta. Dia tidak bisa membaca tanda bahwa Tuhan sedang melawat orang kaya ini. Makanya Lazarus dihadirkan. Ketika Lazarus hadir, waduh, Lazarus lagi kelaparan. Dia ingin mengisi rasa laparnya dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sampai orang kaya pun tidak mengizinkan. Malahan anjing dari orang kaya ini, Bapak Ibu, kalau kita baca, melawat Lazarus. Dia mencilat boroknya Lazarus. Dan akhirnya Alkitab mencatat Lazarus mati. Tapi dijemput oleh malaikat. Dia dibawa malaikat ke Hades yang nyaman. Selang beberapa tahun kemudian orang kaya ini juga mati. Ketika dia mati, dia melihat ke atas. Hei Bapak Abraham, di sini aku menderita kesakitan. Suluh Lazarus datang ke sini untuk menyejukkan lidahku dengan setetes air. Padahal dia di bumi, jangankan setetes air, satu gentong pun lebih dia punya. Pabrik aqua pun dia bisa beli, istilah kasarnya kalau pada zaman itu. Tetapi kita lihat, dia sadar, dia menderita. Orang yang terpisah dengan Tuhan itu menderita. Jangan sampai kita terpisah dengan Tuhan. Ya, jangan sampai. Kehidupan ini mempersiapkan kita menyongsong Tuhan itu yang membahagiakan kita. Ketika orang kaya itu menutup mata, dia melihat Lazarus. Abraham berkata, Lazarus tidak bisa ke sana. Begitu juga sebaliknya. Tapi orang kaya ini suruh Lazarus ke sini. Sebab aku masih memiliki 5 saudara. Supaya 5 saudaraku tidak mengalami nasib seperti yang aku alami. Dia suruh kasih tahu ke saudara, nggak bisa. Di situ membuktikan bahwa manusia memiliki kesalahan. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita sekalian. Ayo kita danani hidup kita selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan sisakan. Jangan waktu ini berlalu dengan cuma-cuma. Mungkin hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, yang kita lakukan hanyalah memuaskan hasrat dan keinginan kita. Hari ini kita mau berubah. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita, yang mutlak lebih dari apapun. Sebab hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengisi dahaga kita kecuali Tuhan. Dan kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita memiliki sukacita dan sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Makanya kadang-kadang orang lihat kok orang Kristen ini hebat ya. Walaupun hidupnya susah, punya gurun-guruan, banyak masalah, dia tetap bisa tersenyum. Seperti yang dia tidak ada masalah, karena ada Kristus di dalam hidupnya. Dan jenis damai sejahtera ini tidak ditopang oleh keadaan kita, tidak ditopang oleh situasi kita, karena Raja Damai ada di dalam hidup kita. Makanya dikala dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Sambil kita menantikan penghakiman Tuhan, mari saya mengajak kita semua, kita terus bekerja dan terus berkarya, serta belajar bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Temukan rencana Tuhan. Masing-masing kita itu punya rencana Tuhan. Kalau kita dihadirkan di bumi, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Makanya anak-anak muda sini, ayo melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita bergandengan tangan. Mari kita bersatu. Apa yang kita lakukan bukan untuk gembala kita, Pak Hendy, tetapi untuk Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus. Itu yang memuliakan Tuhan. Baik kamu makan, baik kamu minum, baik kamu melakukan segala sesuatu, kamu lakukan untuk Tuhan.
Itulah yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak lagi berbuat sesuatu yang tidak pas atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, betapa beruntungnya kita boleh membahagiakan Tuhan lewat jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang singkat, sebab ini menyangkut nasib kekal kita di hadapan Tuhan. Sebab hidup ini bukanlah panggung sandiwara. Sadari, hidup ini bukan panggung sandiwara. Hidup ini adalah suatu perjalanan dan suatu pertaruhan bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. 1 detik itu bisa menjadi hal yang tidak ternilai kalau kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, daripada 1 hari kita melakukan hal yang tidak berkenan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kalau ada waktu, kita ambil waktu untuk berdoa, kita baca Alkitab, kita saat teduh, banyaklah kita berlama-lama di hadirat Tuhan. Ayo ambil waktu ya. Banyak waktu yang kita sia-siakan untuk hobi yang sia-sia. Ayo kita mancing seharian. Aduh, kita habis waktu. Sekarang kita nggak mancing. Pak, Ma, aku tidak mancing lagi sekarang. Kenapa? Aku mau berdoa bersama. Kita sediakan waktu. Kita mulai 30 menit, 45 menit, 1 jam, sampai doa itu menjadi gairah hidup kita. Wah, kalau itu membahagiakan kita, Bapak. Sehingga sekalipun kita tengah masalah, kesulitan, tapi karena kita sering ada di hadirat Tuhan, nanti Tuhan yang akan menyelesaikan masalah dan kesulitan yang kita alami. Terus kita bekerja dan bekerja semaksimal mungkin. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita apa yang harus kita lakukan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mungkin saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah banyak gagal. Aku banyak mengecewakan Engkau. Aku banyak menghamburkan waktuku untuk perkara yang sia-sia. Tetapi Tuhan mau berkata, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Engkau tidak kebetulan mendengar firman Tuhan hari ini, sebab aku memiliki rencana yang indah dalam hidupmu. Asal engkau mau berbalik, aku akan memulihkan keadaan, dan aku akan memulihkan dan menyertai dan memberkati engkau. Tidak ada masalah yang tidak dapat kuselesaikan, sebab aku Tuhan yang berkata. Jangan sesuatu kita anggap masalah yang besar selain bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Jadi kalau hari ini kita dalam masalah, kesulitan, persoalan yang berkepanjangan, kita mau berkata, Tuhan, pegang tanganku, tuntun aku, dan aku percaya semua akan selesai pada waktu. Tapi satu hal Tuhan yang aku rindu, aku mau berkenan di hadapan. Lebih dari segala cita-cita, hasrat dan kerinduan. Sebab itu menyangkut prestasi kehidupan kita. Bukan di bumi, tetapi di kerajaan Bapa di surga. Kalau kita mencintai Tuhan sejak muda, kita tidak akan dibuat Tuhan menjadi orang yang miskin. Tuhan akan membuat kita menjadi efektif untuk pekerjaan. Apalagi masa muda ya, layani Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu kurang lebih umur saya itu SMP kelas 3, antara berapa tahun itu SMP kelas 3, 15 tahun, 14 tahun ya kurang lebih. Saya bertobat, saya mengenal Tuhan. Tapi sejak hari itu Bapak Ibu, saya menghabiskan waktu saya baca Alkitab, saya berdoa. Ada gairah yang begitu besar. Bagaimana saya merasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin. Sehingga dengan tahun-tahun hidup yang panjang ini, kita duduk di kaki Tuhan, nanti Tuhan bisa berbicara.
sampai kita memiliki beban kepada orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Makanya ketika saya di SMU Bapak Ibu, waktu SMP saya masih nyontek. Ya namanya juga masih nyontek ya, malas belajar, yang penting nyontek. Teman yang belajar kita ambil contekannya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya tidak bisa melakukan bagian itu lagi. Ketika saya melakukan, saya nggak sejahtera, saya nggak damai. Tapi sebelumnya biasa saja, karena semua orang juga berbuat hal yang sama. Benar nggak? Nyontek ini nggak berdosa. Siapa bilang? Justru ketika kita peka dengan suara Roh Kudus, waktu kita nyontek, kita nggak sejahtera. Akhirnya sejak hari itu saya belajar. Sekarang teman-teman kita yang nyontek sama kita ngerjain soal belum selesai udah ditarik soal kita, gimana kita mau mengerjakan. Tapi Bapak Ibu, sejak hari itu Bapak Ibu saya berubah. Dari tutur kata saya, perkataan saya, perilaku saya, sampai teman-teman di pendeta. Saya udah dijuluki pendeta. Itu kenapa? Ada perubahan. Yang bisa mengubah kita siapa? Pekerjaan Roh Kudus yang kita responi dengan baik. Dan saya rindu anak-anak muda di sini. Ayo kita bekerja Tuhan, sebab kalian itu adalah generasi penerus. Sebab estafet pelayanan ini terus akan berlangsung sampai Tuhan datang kembali. Nanti kalau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Tuhan belum datang, saya mungkin udah gak ada. Benar gak? Kalianlah yang meneruskan pekerjaan Tuhan ini. Untuk itu siapkan diri. Jangan memandang engkau muda, jangan memandang engkau tidak punya apa-apa. Tapi kalau engkau serius berurusan dengan Tuhan, Tuhan bisa memakai kita menjadi orang yang hebat bagi kepentingan kerajaan. Jangan menilai dirimu dengan dunia yang dilabelkan, tetapi engkau nilai dirimu bahwa engkau biji mata yang berharga di tangan. Sekalipun bencana yang rusak, Tuhan sanggup bentuk kembali menjadi baru. Sebab hidup kita istimewa dan agung dan mulia. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sampaikan pada kesempatan pagi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati? Amin. Oke. Mari kita tundukkan kepala kita ke Tuhan.